Oke, masih dengan Profesor Kardus. EUV atau extra ultraviolet atau radiasi ultraviolet ekstrim merupakan jenis radiasi UV atau ultraviolet berenergi sangat tinggi dengan spektrum panjang gelombang elektromagnetik di bawah garis hidrogen Lyman alpha atau di bawah panjang gelombang 121 nanometer. Berdasarkan persamaan Planck-Einstein, radiasi ini memiliki foton berenergi sekitar 10,26 elektron volt hingga 124,24 elektron volt yang notabene setara dengan energi sinar X. Tahukah Anda, berbeda dengan panjang gelombang spektrum cahaya umum seperti hanya sinar X, inframerah, dan lain-lain yang umum diciptakan untuk berbagai teknologi. Diketahui, keadaan panjang gelombang EUV super sangat sulit untuk diciptakan atau dibuat secara sengaja. Radiasi ini hanya umum terjadi di wilayah korona matahari dalam keadaan plasma. Tahukah Anda, spektrum radiasi panjang gelombang EUV atau laser EUV umum dimanfaatkan untuk teknologi pada mesin fotolitografi. Fotolitografi digunakan untuk mengukir pola pada substrat wafer silikon atau fotoresist dalam proses pembuatan microchips atau sirkuit transistor pada prosesor atau CPU yang umum digunakan oleh perangkat komputer. Radiasi EUV sangatlah penting dalam industri semikonduktor atau microchips, terutama untuk menciptakan struktur transistor dengan ukuran di bawah 7 nanometer. Skala transistor yang umum digunakan untuk microchips tercanggih saat ini. Berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni DUV atau Deep Ultraviolet. EUV dapat membuat goresan pada substrat jauh lebih detail dan sangat akurat di skala nanometer. Namun tahukah Anda, saking sulitnya untuk memproduksi laser EUV dalam bidang litografi semikonduktor, saat ini diketahui hanya ASML Holding, sebuah raksasa manufaktur semikonduktor Belanda, satu-satunya industri yang mampu menciptakan teknologi ini. Teknologi ini benar-benar dimonopoli oleh ASML. Diketahui setiap perusahaan raksasa semikonduktor seperti halnya Intel, Samsung, TSMC, dan lain-lain, jika mereka ingin membuat transistor pada prosesor dengan ukuran panjang pita 5 nanometer ke bawah, pastinya mesin yang digunakan adalah mesin litografi buatan ASML. Karena itulah mesin ini super sangat mahal, bahkan 3 kali lipat jauh lebih mahal daripada sebuah pesawat Boeing 737. Sebut saja sebuah EUV lithography machine, yakni XC5000 series, yang dapat dibanderol dengan harga hingga 380 juta dolar Amerika Serikat per unit atau sekitar 6,1 triliun rupiah. Harga ini tentunya akan sebanding dengan tingkat kerumitan teknologi perangkat ini, di mana pada mesin litografi seluruh proses pemompaan laser dilakukan dalam kondisi ruang vakum atau ruang hampa, di mana laser awal berdenyut terbentuk dari gas CO2 dengan daya 30 kW yang akan menembakkan sekitar 100.000 kali pulsa laser per detik pada tetesan timah, hingga kemudian meningkatkan suhu dan menguapkan timah di rentang 220.000 derajat Celcius hingga menjadi plasma. Ya, setiap tetes timah diketahui dipukul 2 kali pulsa. Pulsa yang pertama bertujuan untuk memotong timah yang jatuh, dan kemudian pulsa kedua bertujuan untuk menghantam potongan timah hingga timah tersebut menguap menjadi plasma di suhu setara korona matahari sekitar 220.000 derajat Celcius. Penguapan plasma inilah yang merupakan spektrum radiasi EUV yang nantinya akan diarahkan ke banyak lensa-lensa terfokus yang akhirnya akan nantinya digunakan untuk mengukir substrat pada bahan semikonduktor atau microchips. Asal Anda tahu, mesin EUV litografi diketahui sangat boros dalam tingkat konsumsi daya, di sekitar 1400 kW. Namun tahukah Anda, baru-baru ini salah satu laboratorium raksasa milik Amerika Serikat, yakni LLNL atau Lawrence Livermore National Laboratory, diketahui telah berhasil mengembangkan laser EUV tingkat petawatt yang menggunakan bahan thulium
yang kadang-kadang akan 10 kali lebih efisien dalam tingkat efisiensi daya daripada laser CO2 atau karbon dioksida yang umum digunakan oleh ASML. Selain itu, laser thulium juga dapat menghasilkan pulsa yang jauh lebih cepat. Proyek ini diberi nama BAT atau Big Aperture Thulium yang telah dikembangkan oleh LLNL sejak tahun 2020. Seperti namanya, laser thulium. Laser ini menggunakan atom unsur thulium, kelompok lantanida bernomor atom 69, di mana thulium nantinya akan dikonversi ke bentuk gas untuk menghasilkan pulsa laser. Dan hebatnya lagi, tidak seperti laser CO2 yang umum memiliki panjang gelombang 10 mikron. Laser BAT beroperasi di panjang gelombang yang jauh lebih pendek, yakni 2 mikron. Hal inilah yang membuat perangkat ini jauh lebih efisien karena spektrum pancaran yang digunakan sangatlah pendek. Selain itu, metode pemompaan laser BAT menggunakan teknologi solid state yang dipompa dioda. Menurut salah satu pimpinan proyek, Brendan Regan, ia mengungkap selama 5 tahun terakhir kelompoknya telah melakukan banyak sekali simulasi plasma untuk mendapatkan susunan komposisi ideal pada laser. Kelompok tim juga telah mendapatkan beberapa hak paten untuk konsep ini, yang tentunya jika suatu saat pabrikan semikonduktor raksasa seperti ASML ingin mencoba mengaplikasikan teknologi BAT, tentunya mereka harus memiliki kesepakatan pada pemegang hak paten tersebut. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep laser yang dapat digunakan untuk teknologi EUV di masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Lawrence Livermore National Laboratory mengabarkan